Upacara peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia ke-52 tahun 2023, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Rabu 29 November 2023 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara dan menyiapkan barisan. Pimpinan saya adalah seluruhnya siap. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pimpinan barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Jaga. Pemimpin upacara mengistirahatkan peserta upacara. Istirahat di tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap. Penghormatan peserta upacara kepada laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-52 tahun 2023. Siap laksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Adalah insan yang beriman. Adalah insan yang beriman. Dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. Dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. 1. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan
1945. dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin Menegakkan keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Kasubag PU, rekan-rekan kasih, penyelenggara, kepala KUA, kepala madrasah, pengawas, karyawan-karyawati kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan. Pertama-tama, marilah kita intinya meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya sampai dengan saat ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga dapat melaksanakan upacara memperingati hari Korpri yang ke-52 dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gangguan sesuatu apapun. Sholawat teriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa akan kita nanti-nantikan sahabatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Kasubag PU beserta jajarannya yang telah menggagas upacara peringatan Hari Korpri pada pagi hari ini. Rencana ataupun ide itu baru kemarin Bapak Ibu, karena beberapa hari belakangan itu memang kegiatan sangat padat, sehingga pelaksanaan upacara Hari Korpri ini ya dilaksanakan secara sederhana. Tapi alhamdulillah ternyata pelaksanaan upacara pagi hari ini berjalan dengan penuh hikmat, penuh kedisiplinan. Ini merupakan salah satu bentuk rasa patriot kita terhadap bangsa dan negara dalam kita melaksanakan tugas selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, di momen Hari Korpri ini ada 3 hal yang perlu kita sama-sama pahami, sama-sama hayati. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan kualitas SDM-nya. Alhamdulillah pemerintah kita melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang sangat kita sayangi, kita hormati ini sudah berupaya semaksimal mungkin menyiapkan SDM yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Ini sudah luar biasa. Buktinya tahun ini alhamdulillah untuk Provinsi Sumatera Selatan itu peningkatan
atau penambahan P3K sekitar 1.800 orang. Ini artinya pemerintah melalui Kementerian Agama terus berupaya untuk mencukupi kebutuhan daripada kepegawai, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak kekurangan pegawai, baik di kantor, ya, di KUA, di madrasah dan lain sebagainya. Tapi kita ingat bahwa semuanya itu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Tapi pemerintah selalu berupaya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kebutuhan pegawai di masing-masing satker ini bisa terpenuhi. Kemarin pada hari Senin saya mengikuti Hari Guru Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2024 itu akan mengangkat tenaga kependidikan di masing-masing sekolah. Nah, ini merupakan informasi, merupakan cita-cita yang luar biasa, karena guru dan tenaga kependidikan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Gurunya banyak, tenaga pendidikan di satuan pendidikan tidak ada, ini juga tidak bisa berjalan. Tenaga pendidikannya banyak tapi guru yang ngajar tidak ada, ini juga tidak bisa berjalan. Kalau kata orang seberang harus ada take and give, ada hubungan timbal balik yang baik, yang bersinergi antara tenaga pendidikan dan tenaga guru. Nah, ini alhamdulillah terobosan pemerintah Sumatera Selatan ini sudah dicanangkan oleh PJ Gubernur. Nah, mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh instansi verifikat, juga mengalokasikan untuk tenaga kependidikan untuk diangkat menjadi PNS maupun P3K di tahun 2024. Ini angin segar untuk kita semua. Yang kedua, kita harus terus meningkatkan peran dan fungsi dalam masyarakat. Korpri harus menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan. Korpri harus menjadi penggerak masyarakat dalam pembangunan. Jadi kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita salah satu dari sekian banyak orang yang dianggap oleh masyarakat sekitarnya. Kita adalah pusat daripada informasi. Jadi apapun yang ada di sekitar kita, masyarakat menganggapnya kita harus tahu. Apakah itu yang berhubungan dengan keagamaan, berhubungan dengan masalah kepentingan masyarakat dan lain sebagainya, kita satu-satunya sentra yang harus bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya, jadi nggak bisa misalnya kita sebagai guru di madrasah ditanya, Pak Komar, berapa nih ya biaya haji tahun 2024 nanti? Oh, aku tidak tahu Pak, itu urusan seksi haji, saya kan di Kemenak, saya di madrasah, nggak ngurusi seperti itu. Nggak boleh, ya nggak boleh ya. Lagi ada bertanya masyarakat, Pak, undang-undang sekarang ini yang boleh menikah itu umur berapa? Wah, saya juga nggak tahu, itu bukan urusan saya, itu urusan Pak Kua, datang aja ke Mekakau Ilir sana. Akan repot ini ya. Nah, jadi kita sebagai warga Kementerian Agama ini walaupun bukan tupoksi kita, tapi paling tidak kita tahu walaupun hanya kulitnya. Kalau intisarinya tanyakan kepada yang membidangi. Tapi ketika masyarakat membutuhkan informasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan
masalah keagamaan, kita tidak boleh mengelak bahwa kita di madrasah tidak mengurusi masalah perkawinan dan haji. Nggak boleh, Pak. Kita harus selalu tahu dengan informasi itu. Makanya sekarang sudah nggak ada alasan lagi kita tidak tahu informasi, karena Mbah Google selalu menyediakan apa yang kita inginkan, semuanya ada di sana. Nah, ini kemudahan sekarang di era digital sekarang ini, tinggal kita mau atau tidak. Nah, ini saya harapkan kepada kita semua bahwa kita pelayan masyarakat, ya, harus melayani masyarakat. Ditanya, kita jawab semampu kita. Jangan sampai orang yang bertanya dengan kita itu bukan urusan kita. Pasti mangkel, Pak. Pasti kesel kalau ditanya. Itu bukan urusan saya, jangan tanya saya. Pasti kesel, Pak. Tapi kalau tidak bisa, mohon maaf Pak, saat ini saya belum bisa menjawab. Saya usahakan mungkin 1-2 hari nanti Bapak saya hubungi. Lega rasanya Bu yang bertanya. Nah, ini salah satu contoh kecil bahwa kita merupakan pelayan dan abdi masyarakat. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, yang harus kita pedomani sekarang ini, ketiga, kita harus menjaga netralitas PNS. PNS harus bebas dari pengaruh politik dan golongan, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan profesional. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang ini hari pertama masa kampanye, dan PNS sudah ada kesepakatan di pusat, baik TNI, Polri, pegawai negeri sipil harus netral, ya, harus netral. Sekarang saja ketika kita berfoto, tidak boleh Bu menunjukkan jari kita, semuanya harus netral. Apabila ini tertangkap kamera, dilaporkan, kita akan kena. Itu hanya sekedar jari, ya, saking mengharapkan bahwa pegawai negeri sipil harus netral, ya, harus netral. Jadi kita intinya ada di semua, ya, tidak boleh di salah satu kelompok, salah satu peserta kontestan daripada baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Netralitas kita diuji saat ini. Sekarang sudah tanggal 29 atau 30 ini, 29 November, berarti tinggal sebentar lagi pemilihan presiden dan legislatif itu akan dilaksanakan di bulan Februari. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kita semua, walaupun di hati Bapak Ibu mempunyai niat, mempunyai pilihan, mempunyai apa, simpan di dalam hati. Biarlah orang di luar PNS yang bisa mengkampanyekan. Kita, pilihan kita ada di dalam hati kita masing-masing. Jangan sampai kita terjumus dalam politik praktis sehingga akan mengibatkan kesusahan pada diri kita sendiri. Jadi tolong poin yang ketiga ini benar-benar ditekankan oleh pemerintah, ya, kita jangan sampai terjebak dalam masalah dukung mendukung dan lain sebagainya. Kalau toh misalkan memang ada cukup di dalam hati kita, jangan sampai diperlihatkan kepada orang lain, apalagi sampai ada dokumentasi. Ini saya pesan betul kepada kita semua, sehingga
kerja kita sebagai aparatur sipil negara ini benar-benar berada untuk semua lapisan masyarakat. Itu yang ketiga. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Siap, bubarkan.